Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizky Abdillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan serta teman-temanku mahasiswa-mahasiswi 8 PAIC yang berbahagia. Kami dari Institut Agama Islam Bakti Negara, jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam dari semester 8 PAIC akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kawasan Evaluasi atau Kawasan Penilaian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Suci Nur Afni, sebelah saya Nokma Fruha, kemudian Miftahur Rizki, Ahmad Azmi Jazuli, Bambang Irwanto, Solehudin, dan Miftahus Salam. Selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya Miftahul Rizki dari PAI 8C akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan penilaian. Untuk evaluasi pengertiannya, di sini kami mengambil dari dua buku. Yang pertama buku karangan Nur Kancana dan Sumar Tana. Beliau menjelaskan bahwasanya evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sedangkan di bukunya Suharsi Miarikunto, beliau mendefinisikan evaluasi sebagai penentuan nilai suatu program dan penentuan tujuan suatu program. Jadi, evaluasi merupakan tindakan yang disengaja serta direncanakan setelah memperoleh data sehingga data tersebut dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Untuk pengertian penilaian akan dijelaskan oleh teman kami, Mas Bambang Irwanto. Pengertian penilaian, dalam arti yang luas, penilaian adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada sistem penilaian tertentu. Pengembangan program pendidikan formal menuntut perlunya program penilaian yang bersifat formal pula. Penilaian program-program ini memerlukan penerapan prosedur yang lebih sistematik dan ilmiah. Berikut ini adalah yang termasuk dalam kawasan penilaian. Yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, pengukuran beracuan patokan. Yang ketiga, penilaian formatif. Yang terakhir adalah penilaian sumatif. B. Jenis evaluasi. Komisi Gabungan Standar Penilaian Pendidikan pada tahun 1981. Jenis evaluasi antara lain: 1. Penilaian program. Penilaian program adalah evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan dan sering terlibat dalam penyusunan kurikulum. Misal, yang kedua, penilaian proyek. Jenis evaluasi ini untuk menaksir kegiatan yang dibiayai secara khusus guna melakukan suatu tugas tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, suatu proyek pelatihan pembuatan jurnal ilmiah. Yang ketiga, penilaian bahan. Evaluasi ini ditujukan untuk menaksir kebaikan atau manfaat isi yang menyangkut benda-benda fisik. Misalnya buku, pedoman kurikulum, film, pita rekaman, dan produk-produk. Saya Muhammad Solehudin akan melanjutkan kawasan evaluasi. 1. Analisis masalah. Analisis masalah mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan strategi. Kegiatan penilaian meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan sejauh mana masalahnya dapat diklasifikasikan sebagai pembelajaran, identifikasi hambatan dan sumber karakteristik pembelajar
serta penentuan tujuan dan prioritas. 2. Pengukuran beracuan patokan kriteria. Pengukuran beracuan patokan meliputi teknik untuk menentukan kemampuan belajar menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Acuan kriteria tentang cukup dan tidaknya hasil belajar ditentukan oleh seberapa jauh belajar telah mencapai tujuan. Penilaian acuan patokan juga memberikan informasi penguasaan seseorang tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan tujuan. Misalnya, pencapaian kemampuan penguasaan ditentukan oleh skor minimal. 3. Penilaian formatif. Penilaian formatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi ini sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Penilaian formatif dalam pembelajaran dilaksanakan untuk memperoleh data dalam rangka revisi dan perbaikan materi bahan belajar. 4. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam pemanfaatan. Penilaian sumatif dilaksanakan untuk menilai hasil secara keseluruhan pada akhir kegiatan. Saya akan membacakan makalah yang poin D, yaitu subkawasan dalam kawasan penilaian. Dalam kawasan penilaian terdapat 4 subkawasan. Yang pertama yaitu analisis masalah, yang kedua pengukuran acuan patokan, yang ketiga penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang keempat kecenderungan dan permasalahan. Yang pertama, analisis masalah. Analisis masalah mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Jadi, penilaian meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan sejauh mana masalahnya dapat diklasifikasikan dan sebagai pembelajaran, identifikasi hambatan, sumber, dan karakteristik pembelajar, serta penentuan tujuan dan prioritas. Yang kedua yaitu pengukuran acuan patokan. Pengukuran acuan patokan meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajar, yaitu teknik-teknik menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran patokan yang sering berupa tes juga dapat disebut acuan isi, acuan tujuan, atau acuan kawasan. Sebab kriteria tentang cukup tidaknya hasil belajar ditentukan oleh seberapa jauh pembelajaran telah mencapai tujuan. PAP memberikan informasi tentang penguasaan seseorang mengenai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berkaitan dengan tujuan. Yang poin 3 dan 4 akan disampaikan oleh Saudara Miftahul Salam. 3. Penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Sedangkan penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. 4. Kecenderungan dan permasalahan. Perhatikan pada konteks jelas terlihat pada gerakan teknologi kinerja, teori belajar situasional, dan pendekatan yang lebih sistematik terhadap desain. Sebagai konsekuensinya terhadap tahap penilaian kebutuhan menjadi semakin penting. Di samping itu, banyak yang memberikan rekomendasi agar tahap penilaian kebutuhan tugasnya diperluas, tidak hanya berkonsentrasi pada isi,
melainkan ditambah dengan penekanan baru pada analisis pembelajar, lingkungan, dan organisasi. Gerakan teknologi kinerja juga memberikan sumbangan penting pada penilaian kebutuhan yang baru ini. Pendekatan-pendekatan teknologi kinerja dapat memperluas para perancang mencakup identifikasi permasalahan yang bukan bersifat pembelajaran serta bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan pemecahan yang bersifat majemuk. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.